Aduh, kok mereka yang pada ribet nih? Iya udah biasa soalnya. Ini udah Perlu di silent nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Oke, grogi kita. Udah ya? Aduh. Udah 2 menit cuma prepare doang tuh. Udah jalan ya? Oh, udah jalan ya tadi? Oke. Halo Bang dan Cengcingnya Babe, ketemu lagi sama Poika di sini di Swedia tentunya bersama bintang tamu Poika hari ini ya. Nah, hari ini sedikit spesial buat kalian semua yang dari awal Poika nge-vlog itu banyak banget yang nanyain, Po gimana sih kuliah di Swedia itu kayak apa sih, caranya seperti apa, bla 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 bla. Nah, akhirnya finally, jadi gaya banget Poika pakai bahasa Inggris. Finally Poika menemukan bintang tamu nih 4 biji di sini. Poika paling cantik kan juga di sini bintang tamunya cowok semua. Jadi malam ini ceritanya Poika mau bikin Q&A yang udah Poika share di Instagram dan di YouTube. Ada beberapa yang nanya, ada yang nanyanya maruk banget. Tau maruk nggak? Tahu. Serakah. Sampai banyak banget satu komen isinya, panjang udah kayak kacang panjang ya. Nah, di sini kita mau ngobrol santai aja ya, Bang Abang. Sebenarnya sih nggak tahu ini dari mana, nanti kita kenalan dulu sama mereka. Jadi sini Poika udah nyiapkan pertanyaan dari kalian yang akan dijawab dengan mahasiswa Indonesia ini. Aduh, bangga ya kita ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kenalan dulu ya abang-abang semua yang ganteng-ganteng. Aduh. Jadi sedikit nggak pede nih kita kalau lagi interview begini kan. Ya nggak, ganjen banget sih. Pokoknya iya emang. Kenapa? So, dari sebelah kiri kita dulu ya kan, yang terkenal katanya Sultan ya. Ntar banyak followers nih. Ya, perkenalkan diri dulu, nama siapa, terus di Swedia itu ngambil apa jurusan ya? Jurusan. Parung Ciputat apa Parung Bogo? Jurusannya terserah. Terus kalau mau IG-nya di berbagi IG juga nggak apa-apa. Silahkan mau. Sekarang nih? Besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan. Saya dari Jakarta dan lagi kuliah S2 di KTH Royal Institute of Technology, jurusannya Media Management. Dan kami berempat di sini adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kebetulan pengurus dari PPI Swedia, di mana saya kebetulan jadi koordinator pusat. Kemudian di sebelah kiri saya itu adalah bendahara, kemudian ada sekretaris, dan ada yang mengurusi blog dan vlog. Ah, kamu bendahara? Betul Kamu sekali. percaya? Cuan ya, sering harga naik. Justru susah keluarnya. Pantesan tadi yang beli cincang itu Anda ya? Oke. Terus cukup dari Jakarta deh udah ya? Dari Jakarta. Oh ya, kalau misalnya IG. Oh iya iya. Ivan Fatoni 19, nanti ditulis Poika di bawah Ya sini. pasti. Kamu deskripsi aja ya, gampangan. Dan saya sudah. Oh, dia takut ada yang ngejar-ngejar ya kan? Nanti kalau IG-nya ada yang nge-boom like ya kan? Dia sudah berkeluarga. Betul. Dan istrinya di Indonesia. Istri dan anak di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Sekarang sama udah kita. Bukan udah ya. Panggilannya apa nih? Koko. Kok. Kayak di glodok. Daeng aja, Daeng. Oh, Daeng. Mau banget dah. Ya, Daeng, silakan mau perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Stanley. Biasa dipanggil. Stanley. Kan nama panggilan gitu kan. Oh gitu. Terus kuliah di Uppsala University, mahasiswa tahun kedua juga. Terus ya kebetulan saya jadi bendahara di PPI Swedia juga. Semua kebetulan ya? Iya. Jadi udah sih paling IG-nya. IG-nya, oh ya. IG Masih saya bujang? di Stanley Sortono, ya belum berkeluarga. Ingin mencari? Dan masih mencari. Ingin mencari abang dong, Cari. Enggak sih, maunya dicari, dia bukan mencari. Oh, dicari. Oke. Bule atau maunya Nggak menjawab. sedapatnya aja dia Ya. mau ya, alhamdulillah nggak ada mau ya. Oke, selanjutnya
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sunaryadi, biasa dipanggil Yadi. Saya mahasiswa master di jurusan Production and Logistics, dan di PPI Swedia saya sebagai sekretaris dari Mas Ivan. Sekretaris. Sekretaris. Sekretaris itu bisa cowok juga loh Bang. Iya. Bukan semuanya cewek, cowok juga bisa. Jadi jangan salah. Dia nggak melambai kok. Dia kaget. Dia pokoknya berjakat tulen. IG-nya nanti udah ya? IG-nya ya, Tina. M.Sunaryadi. Oke, M titik, pakai titiknya nggak pakai koma ya, Biar jelas. doang. Selanjutnya Bang Badai, dan nyebut belum duluan tahu. saya namanya. Oke, silakan Bang. Ya, perkenalkan nama saya Badai, mahasiswa master tahun kedua ICT Innovation Track Data Science di KTH di PPI Swedia, di megang urusan blog dan vlog. Jadi sini ketemu sama Po Ika buat lebih Kolaborasi. Kolaborasi. Iya, sungguh beruntung sekali saya hari ini ya. Kapan lagi coba bisa collab dengan mereka yang serba sibuk kan. IG-nya Bang? IG-nya _Badai. Oke, boleh di-follow kan? Boleh. Di private nggak? Enggak. Ini semua di private, aku nggak? Enggak open. Saya di private. Kenapa kamu di private? Hah? Ya biar tahu aja kalau misalkan mau follow tinggal klik follow. Oh, jadi dia pilih-pilih cuy, yang follow siapa begitu. Oke deh. Sudah berkeluarga juga. Oh iya benar ya. Ya ada yang mendukung ternyata. Oke, abang-abang semua. Aku panggil abang ya karena biasa manggilnya Iya. abang. Kalau Udaeng ya oke, abang Udaeng. Abang. Abang ya. Oke abang, kita ngobrol santai aja hari ini. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari subscribernya saya masalah perkuliahan, dan yang dimana saya pun nggak mengerti sama sekali gimana sih kuliah di Swedia. Itu juga bakal ngebantu menambah ilmu buat saya juga dari pertanyaan ini dan jawaban kalian gitu kan. Nah, di sini kalian bebas mau jawab semua atau gimana, atau cuma no comment soal itu, bilang aja no comment. Wow. Kayak Desi ya. Yang penting yang nanya tahu, pertanyaannya udah dikasih tapi mereka menjawab, berarti kan bukan saya salah, bukan saya yang salah, mereka yang salah. Jadi pilih mereka, jangan pilih saya ya kan. Gitu. Dan lanjut aja kita mempersingkat waktu. Ya ampun, gitu dong udah 10 menit. Ngeditnya lama ini. Oke, abang-abang. Ini ada pertanyaan dari Instagram gue ya bang ya, nanti baru dari YouTube. Ini dari, ini dia kayaknya jualan kopi nih kayaknya. Penjual kopi, pengen kuliah, siapa tahu kan gitu kan. Ini dari Penjual Linka. bubur aja bisa naik haji kan. Nah, itu contohnya bang kita ambil. Dari Linka Cafe _01. Mau tanya buat abang-abang, buat kalian yang udah berpengalaman kuliah di Swedia, kira-kira ini Grogi. grogi bukan grogi, ini emang cadel bang, saya ini cadel. Oh, cadel. Cadel R sama D tuh kan jadi panjang lagi dong. Kira-kira, tawa gurih amat. Kira-kira kesulitan apa sih yang pernah kalian lewati selama kuliah di sana? Terus gimana solusinya? Kira-kira apa? Kesulitan. Kesulitan. Kesulitan apa yang kalian Alami. terus gimana solusinya tuh, kan kita kan negeri orang bang, ya kan? Apa ya, mungkin kesulitan. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punya kesulitan yang sangat terlalu besar. Sultan susah. Tidak pernah ada kesulitan gitu. Kalau ngomong Kayaknya uang yang tinggal pertanyaan- telepon ya. Dari masalah ke dia kayaknya. Oke bang, lanjut. Dibully dia langsung nih. Nggak, mungkin kalau misalnya kesulitan buat mahasiswa internasional mungkin gaya komunikasi aja, karena kan mahasiswa master kan pakai bahasa Inggris. Oke. Ya terkadang orang Indonesia bahasa Inggrisnya itu masih kurang yahut gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan kurang yahut, ketika muncul dalam forum diskusi yang dimananya seharusnya dia bersuara, tapi karena merasa bahasa Inggrisnya belum terlalu oke, akhirnya dia cuma diem aja. Kan kayak tipikal orang Indonesia kayak gitu kan. Persis. Tidak tidak mau speak up di depan umum banyak. Gue banget itu. Yakin. Enggak, maksudnya kayak gue kan lagi ngobrol sama orang Swedia gitu kan. Kan 100% gue nggak bisa perfect lah Swedia gue ngerti dia ngomong, tapi untuk
Situnya lagi nggak bisa ada buat di oh iya gitu aja. Jangan kan bahasa Inggris, kalau misalkan waktu zaman sekolah misalkan guru nanya ada yang mau nanya apa enggak ada angkat tangan kan? Ntar kalau misalkan gurunya ada ke ruang guru, datangnya langsung empat mata gitu. Dan itu terbawa sampai ke sini. Biasanya kayak gitu. Untuk Daeng? Kalau saya sih paling yang pertama karena winter blues ya. Iya karena kan itu pasti salju kan di sini negara 4 musim ya. Sebelumnya di Indonesia cuma 2 musim. Dan di musim salju itu sangat gelap dan dingin gitu kan. Jadi ya itu yang buat mungkin karena kurang vitamin D itu jadi kayak kurang semangat gitu. Jadi itu yang mempengaruhi mungkin cara belajarnya. Atau cuaca mempengaruhi belajar mereka juga. Ya itu sih kalau dari saya. Kalau AA? Dia orang Bogor memang. Kalau saya sama juga sih, lebih ke arah winter seperti Stanley. Jadi tapi teknisnya lebih karena saya nggak kuat dingin juga, dan ini negaranya termasuk negara dingin. Jadi waktu winter kemarin cara saya ngakalinnya tuh tiap hari saya selalu pakai 4 lapis baju. Ush, penyucinya cuy. Nyucinya itu. Tiap minggu itu cuciannya banyak. Tapi ya supaya nyaman gitu kan. Supaya nyaman di kampus juga waktu jalan di luar, waktu saljuan ya mau nggak mau seperti itu. Tapi setelah udah lewat winter ya udah oke lagi, udah normal lagi. Iya, sama sih itu juga ya. Orang Indonesia ketemu salju, aduh. Dulu saya mimisan pertama kali ke sini. Sampai darah banyak. Tapi pas udah 9 tahun ya, 7 tahun 9 tahun ya. Udah hilang lagi gitu. Lama tapi ya 9 tahun. Lama ya. Setiap tahun mimisan gitu. Habis darah gua berapa? Ini kadang si Daeng yang Daeng sih lain. Ya kan enggak tahu dalam itu. Nah, untuk Mas ya. Mas. Lengkap beda-beda ya sih. Beda ya semuanya ada. Dari Jawa dia cuy. Oke, Mas Badai, gendangnya boleh? Oke, gimana Mas, ada kesulitan nggak? Terus cara menghadapinya gimana? Kesulitan di ujian sih sebenarnya. Sulit. Ujian tertulis. Agak beda ya ujian tertulis di sini sama di mana Indonesia. Kalau di sini ujian tertulis mungkin karena programnya juga. Ada yang sampai 5 jam. Jadi biasa ujian itu 4 sampai 5 jam. Dan memang full banget sih, full untuk nulis semua 5 jam itu. Kalau balik di Indonesia kan kita ujian 2 jam, paling 1 jam udah selesai cabut. Ini 5 jam masih ada yang kurang, ya nilainya juga kurang juga. Bener-bener deh. Tuh, bayangkan, udah semudah yang kalian pikirkan, ya kan? Lanjut, pertanyaan kedua. Ya Allah, udah kayak ini aja. Najwa Shihab. Dari Indrayanti _ wek. Mau tanya dong. Nggak tahu nih. Kita ini kayaknya dipersingkat aja. Dokumen apa aja yang diperlukan untuk kuliah di luar negeri, khusus Swedia. Terus biaya yang perlu disiapkan untuk ke sana. Walaupun semua biaya tanggung pemerintah dan lain-lain, tapi kan minimal kita masih ada pegangan gitu buat jaga-jaga. Thanks. Ayo, siapa mau jawab? Satu orang mau jawab. Oke, mungkin ini lebih bertanya pertama tentang biaya tentang beasiswa kali ya, karena kan tadi disebutkan ditanggung pemerintah. Nah, kalau misalkan pertama harus mikir untuk daftar ke universitasnya dulu, itu pasti yang ditanya itu TOEFL ya, TOEFL atau IELTS. TOEFL bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. IELTS. Kemampuan bahasa Inggris. Oke, Ya. kemampuan bahasa Inggris tuh ya. Dan untuk itu butuh persiapan. Kalau misalkan saran saya, kalau misalkan kalian ingin kuliah di Swedia, kalian lebih baik mengambil kursus bahasa Inggris terlebih dahulu, walaupun memang berbiaya, tapi anggap aja itu merupakan investasi untuk diri sendiri, gitu kan, untuk kebaikan. Itu dokumen yang paling utama. Kemudian masih ada lagi kayak misalkan CV, nanti ada motivation letter, ada surat-surat lainnya. Tinggal dicek aja di websitenya. Terus di IG-nya PPI Swedia. Oh ya guys itu Abang Lane di follow ya PPI Swedia, Instagram PPI Swedia. Di situ ada nggak informasi? Ada. Jadi di Instagram @PPI Swedia itu kami banyak banget highlight. Jadi itu yang bunder-bunder di atas ya. Dan itu topiknya beda-beda, ada tentang beasiswa, S2, S3, hidup di Swedia dan bla bla bla. Nah, kalian cek aja
kemudian dibaca tuh highlights-nya. Tuh, pokoknya Gitu. ada di Instagram. Semua pertanyaan kalian sebenarnya udah terjawab di highlight tersebut. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih spesifik lagi, bisa di DM. Oke. Tuh DM tuh, jawab nggak DM-nya? Tentu Nggak dong. DM terjawab. Tentu dong. Di PHPI, ya kan? Oke, selanjutnya dari Fajar Vijanako. Apa sih perbedaan studi di sana sama di Indo? Bedanya? Bedanya sih kalau di sini sih lebih banyak kerja kelompok ya. Kerja Kal- kelompok. Kalau di Indo sih kita lebih Personal. individual. Oke. Ya, jadi kayak dan di sini kalau di Indo kan kayak kuliahnya itu langsung maksudnya final test udah. Jadi nilai dari final test sama mid test. Oke. Nah, kalau di sini lebih ada persentasenya. Jadi nggak semua ada misalnya dari kerja kelompok ada, dari tes juga ada. Jadi nggak hanya final test doang yang jadi salah satu penilaian gitu. Tapi ya, dari kerja kelompok, project dan lain-lain sih. Oke. Gitu, itu bedanya. Tadi Sama itu, sama kuliahnya sendiri berhubungan langsung sama industri. Jadi ilmu yang didapat itu memang ilmu yang praktikal, nggak langsung nggak cuma Teori. teori. dia langsung praktek ke Iya. terjun langsung lah ke lapangan. Kadang malah dicariin langsung perusahaan ya. Iya, jadi Oh, sekarang belajar banyak banget langsung. dosen-dosen tamu itu dari perusahaan langsung datang untuk ngajar dan untuk bercerita tentang perusahaan tersebut. Oh, I see, oke. Woi, jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Beda banget gitu. Ini jadi udah cara dapat beasiswa, kalian cek aja ke PPL langsung. Dari Henny Camelia, Ko Ika saya mau tanya, kenapa kalian lebih memilih kuliah di Swedia dibandingkan Indonesia? Ayo. Oke, ini mungkin saya coba jawab ya. Jadi kalau saya pribadi karena emang saya belajarnya manufacturing and logistik, dan saya melihat beberapa industri atau perusahaan internasional itu berasal dari Swedia seperti IKEA, kemudian Volvo, juga mungkin Sony Ericsson. Dan tujuan saya kuliah di Swedia itu emang pengen belajar langsung ke pusatnya dan kayak ke IKEA tadi, ke Volvo tadi. Dan seperti yang Mas Badai bilang tadi, porsi kuliah di sini tuh memang banyak porsi praktek langsung ke industrinya atau ke lapangannya, dan itu yang memang saya kejar kuliah ke sini. Oke. Kalau yang lain mungkin Bang Dai, Bang Dai. Ya, kalau saya sih lebih pengen dapat pengalaman internasional kan. Kalau di sini kan banyak kan kerja kelompok. Jadi kita bisa tahu gimana sih orang luar itu berpikir gitu loh. Gimana kita misalnya men-solve suatu masalah gitu, gimana dari sudut pandang mereka. Jadi kalau di Indo, waktu saya kuliah di Indo kan banyak kan orang Indonesia gitu, orang lokal yang kuliah di sana. Jadi Nambah pengalaman iya, aja lah nambah gitu pengalaman ya. internasional sih itu. Next question dari Putri Novi. Kuliah di Swedia itu beasiswanya apa aja yang ditanggung abang-abang? Oke, untuk beasiswa ke Swedia itu ada beberapa macam. Pertama itu Swedish Institute yang merupakan beasiswa dari pemerintah Swedia. Ada lagi beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia dan beasiswa kampus. Nah, kalau beasiswa kampus teman-teman silahkan cek di masing-masing website kampus aja. Kalau saya Stanley sama Badai kebetulan penerima beasiswa Swedish Institute dari pemerintah Swedia. Yang ditanggung itu adalah tuition fees-nya yang bisa sampai 500 miliar. Wow. Kemudian dapat uang saku juga per bulan sekitar 10.000 crowns, itu kayak 16 jutaan. Kemudian juga tiket pesawat sekali 15.000 crowns. Kemudian asuransi juga dapat. Kurang lebih itu aja sih. Cuma kalau misalkan nanti bawa keluarga itu nggak ditanggung. Keluarga nanggung sendiri. Betul. Okay. Dari uang saku yang diberikan itu ya cukup sih, tinggal pinter-pinter bagi Pinter-pinter kita manajemennya memanage aja. ekonomi ya. Ya, Oke, jadi ada Sultan mau bawa keluarga dong ya? rencananya seperti itu. Kita lihat nanti ya. Kali aja bisa collab lagi sama keluarganya Sultan. Kapan lagi? Oke. Itu udah Bang Ivan ya yang jawab ya. Cukup kayaknya. Terus ini ada yang lagi dari Rehni Rahmawati, dia bejibun banget ini, Bang. Kita yang mana ya? Kita yang ambil ya. Ini culture shock udah mungkin ya tadi ya. Culture Culture shock. Mau jawab?
Culture shock, oke. Kalau saya sih mungkin karena melihat awal-awal ketemu dengan orang Swedia itu mereka agak nahan diri kalau bertemu dengan orang baru ya, jadi nggak bisa langsung friendly kayak kita orang Asia kan udah bisa langsung Iya, senyum, gua aja ketemu ngobrol, Bang nyapa. Yadi pertama kali, langsung peluk-pelukan. Enggak deh, Bang. Bang, oke Bang, lanjut. Jadi kalau sama orang Swedia ya mereka agak nahan diri, kemudian juga kadang ngobrol seperlunya, nyapanya aja gitu. Justru buat saya jadi deket sama mereka itu karena kerja kelompok ngerjain project di mata kuliah gitu. Dari diskusi bareng, kerjain tugas bareng, terus waktu visit ke company bareng. Jadi dari situ lebih banyak interaksi sama mereka dan jadi lebih deket dari situ. Oke. Ada yang mau nambahkan? Kultur shock? Ya mungkin. Makanan? Ya mungkin itu sih dari banyak kan ya, mestinya ada suatu untuk deket ke mereka gitu, kayaknya harus ada sesuatu yang event atau apa gitu. Baru Jadi bisa dekat kayak sama mereka. iya. Kalau misalnya ini emang mereka kan agak katanya kalau sebelum corona aja udah social distancing kan. Iya, benar. Jadi ya gimana caranya kita untuk membawa pendekatan sama mereka sih. Dan ya mungkin dari makanan juga kan di sini agak manis-manis ya. Banyak Enggak kan ya. manis sih kalau misalnya Lebih lebih gurih ya. gurih. Ya Makanan kalau kita kan dari buah, dari segala Iya, bakso buah. aja dicampur buah Iya, kan. itu. Oh, iya, benar-benar itu. Iya, yang Swedish meatball Oh, itu iya, oh my campur lingonberry kan. Iya. Nah, itu kayak beda lah di tes kita gitu. Itu sih. Oke. Terus sikap mahasiswanya gimana ke kalian? Sama ya dia? Nggak mau Iya. untuk kita yang Jadi harus ada kesamaan baru kita bisa berbaur. Iya. lebih intens bergaul sama mereka, misalnya kesamaan hobi, sama-sama seneng main bola atau sepeda gitu kan. Iya. Oke. Jadi tipsnya nanya-nanya dulu aja mengenai weather, ngomong tentang cuaca gimana gitu. Pokoknya kalau di Mereka Swedia mah susah. cuaca aja udah tanya. Iya. Iya, itu udah standar ya, tanya cuaca. Standar Ngomongin cuaca. gitu. Iya. Terus ini apa kan kalau kalian pasti kan kalau lagi nggak ada tugas, lagi nggak ada apa gitu, hangoutnya kemana sih ya? Pemuda-pemuda ini, pemuda-pemudi itu? Rumah Boyka. Oke. Lumayan makan gratis. OMG. Ini mahasiswa nih carinya makanan gratis. Mahasiswa, Ini relatif mahasiswa, makanan gratis. Iya. Jadi gua harus belanja sering ya. Cepet banget lagi. Oke, iya jawabnya kalau lagi bikin jus ya kan. Saya itu sayang sama gue deh. Coba kemana? Kafe. Kafe. Kalau nggak perpustakaan. Sultan kafe. Kafe. Perpustakaan. Bang Edi? Kalau saya karena saya seneng moto, jadi saya jalan muter-muter kota Västerås saya moto. Moto. Kalau Mas Sekitaran Stockholm di taman-taman. jalan-jalan Playground. gitu aja. Ada Jalan anak sama main. keluarga gitu ya. Nah. Terus kalian pernah ini nggak bikin event bareng sama student apa mahasiswa? Bareng-bareng dari Uppsala, dari Stockholm, dari Göteborg, Lund, segala macam. Pernah nggak bikin perkumpulan gitu? Biasanya setahun sekali itu ada acara Ada. PPI namanya Spring Gathering. Cuma karena kemarin lagi ada corona, jadi dibatalin. Ternyata- Cuma kalau misalkan ini ya per kota aja kayak PPI Per kota, Stockholm, oke. PPI Uppsala. Misalkan besok hari Minggu PPI Uppsala itu ada welcoming mahasiswa baru Oke. di Uppsala. Jadi artinya ada mahasiswa Indonesia di sini kekeluargaan. Jadi kalau teman-teman nanti mau kuliah di Swedia nggak usah khawatir akan sendirian karena pasti akan Pasti ada PPI ya. yang akan mengajak Mengayomi. untuk mengayomi. Nah, kalian tuh berkumpul sama mahasiswa aja atau kalian tuh sering bergaul sama penduduk Indonesia yang tinggal di Swedia kayak saya contohnya, atau sama ibu-ibu yang lain segala macam? Itu Badai mungkin bisa jawab. Iya. Oh ya. Kebetulan juga pengurus di SIS. Apa itu? Sis. Bahasa Indonesia apa tuh? Sreska Indonesia Seska. Betul. Tulis ini ya. Oke. Kebetulan pengurus di situ juga. Jadi Oke. Maaf ngebahas Mas, berarti juga. kemarin saya jualan bakso ada Anda ya? Ada. Ada. Mungkin kita belum kenal ya Mas. Oke Mas lanjut. Masalah jadi kumpul-kumpul juga, kita juga tiap bulan ada meeting, jadi nggak cuma sama mahasiswa aja, sama
memang banyak yang berkeluarga juga, jadi masih bisa join lah di situ. Oke. Jadi tiap kota ada sih, kayak di Uppsala ada Kulturnatten. Jadi kayak nanti mereka maksudnya yang udah tinggal di orang Indo yang udah tinggal di Swedia juga kumpul gitu. Jadi kayak Kulturnatten itu kayak nanti pakai baju daerah masing-masing, kita dancing gitu. Nanti itu tanggal 30 juga, besok sekalian welcoming. Lusa. Besok Lusa. Lusa minggu ini. Iya, sekalian welcoming anak baru, kita ada acara Kulturnatten juga. Standing mau joget pakai baju apa? Enggak. Kalau yang Nanti lihatlah. Saja. Makanya follow terus PP Uppsala. PP Uppsala iya. Kegiatan kita di situ semua. Oke, yang selanjutnya setelah lulus nanti, apakah akan membawa ilmu tersebut untuk membangun Indonesia atau bekerja di Swedia? Coba Bang Ivan. Pertanyaan sulit. Sulit banget kayaknya nih. Sulit banget. Bikin mereka galau. Tentunya kita sebagai orang Indonesia pasti ingin dong kalau misalkan negara kita maju. Tapi bukan berarti setelah lulus kita tuh harus bekerja di Indonesia untuk membangun Indonesia, karena membangun Indonesia itu juga bisa dilakukan di luar negeri. Misalkan kita sendiri sebagai mahasiswa di luar negeri ini sebenarnya udah membangun Indonesia dengan membawa citra baik nama Indonesia di mata dosen-dosen asing, di mata teman-teman mahasiswa asing, bahwa orang Indonesia itu bukan hanya dari negara berkembang yang nggak bisa berdiskusi, yang nggak bisa debat, yang nilai jelek-jelek, yang punya kayak rendahan lah. Justru kita di sini ingin menunjukkan bahwa nih kita orang Indonesia bisa bersaing dengan kalian orang Eropa. Tuh, Gitu. tuh ya Bang None ya. Puas kan? Nah, untuk selanjutnya ini agak santai sih. Biaya sehari-hari sehari itu mahasiswa di sana tuh berapa sih crown-nya? Maksudnya Harus makan makan, dari makan, transport, Hosting ke nggak? kafe. kos-kosan. Langsung Enggak, bulanan. Oh, ini sama. aja sih pas lagi apply visa itu kan harus punya uang kurang lebih 8.600 crown per bulan. Iya. Itu untuk asumsi sudah apartemen, Sewa. makan dan lain-lain. 8.600 itu kurang lebih berapa? 14 juta, 15 juta. Dan itu harus dibuktikan di awal per bulan. Minimal. Masih good. Ini yang sering banyak banget tanya ini. Terus kalau kuliah di sini bisa sambil kerja nggak sih? Bisa dia? Nah, bisa sih. Bisa sih, bisa. Itu melanggar aturan nggak? Enggak. Enggak, karena permit yang kita dapat diperbolehkan untuk kerja. Oke. Untuk student. Saya Jadi- pun sekarang sambil kerja juga di KTH. Oh Di gitu. kampus. Jadi enaknya kuliah di sini tuh nggak ada batasan untuk mau kerja berapa lama atau segala macem. Yang penting ya tanggung jawab sama Tadinya kalian. biar Kalian kan di ya, sini kan oke. untuk kuliah bukan untuk kerja. Tinggal pinter-pinter bagi waktu aja. Khususnya bagi yang penerima beasiswa nih kayak kita bertiga, itu sudah ditetapkan bahwa harus lulus bulan Juni tahun depan. Oh, Iya. ditargetin. Ditargetin, kalau enggak itu kita harus ngembaliin lagi biaya yang sudah Oh, diberikan. seriusan? Seriusan? Iya, iya. Harus di kontraknya. Dan harus setiap semester harus Dikontrol. 22,5 kredit harus dipenuhi. 75%. Ya namanya beasiswa kan, kita udah dikasih uang ya kita harus Kirain bertanggung secara jawab. cuma-cuma gitu beasiswa karena kita Wah, enak pindah. banget emang. Karena kita Sama lah Ujian. kayaknya semua penerima beasiswa mostly Mau ya lulus kayak nggak gitu. lulus? Apa harus lulus? Harus Harus lulus, lulus. nggak ada nilai minimal yang penting lulus. Kalau nggak biaya sendiri, kalau nggak harus balikin. Astaga, gede banget kan harus balikin. Iya. Itu gimana caranya nanti tuh? Nggak tahu. Jangan mikir. Optimis aja sih. Oke. Nanti Oke, kayak gue shock loh itu dengarnya kayak beneran itu nggak? kan. Harus dibalikin apa, duitnya. LPDP kan ada yang dibalikin. Kalau tahu kan. Nggak tahu. Oke. Ya. Sedih ya. Sedih banget, beneran dah. Berarti kalian udah bener harus mikir itu ya? Iya. Gue kira santai aja lu pada ngumpul-ngumpul. Wah, enak banget. Kan? Itu salah satu untuk refreshing aja bahwa kita selama ini kayak belajar mulu, cuma butuh refreshing ketika ngumpul-ngumpul Oh, gitu. gitu. Tapi dalamnya Nggak tetap ada nangis-nangis. Kelihatannya sih santai. Oke. Masih dekan. Kuliah di Swedia pakai beasiswa atau bayar sendiri? Kayaknya ini ada Satu-satu dua ya. ya. Ada dua. Mungkin Kalau kami bertiga beasiswa, cuma kalau Mas Yadi ini yang Mas bayar. Yadi, Iya. Bang Yadi, A, ya si A ini. Lambai dulu lah. Dia kuliah bayar sendiri. Iya. Sulit nggak tuh Bang? ya lumayan gitu. Awalnya saya nabung dulu untuk awal kuliah, kemudian selanjutnya saya coba kerja part time sih.
Gitu. Itu untuk dia sendiri cari kuliah sendiri, daftar sendiri. Ya, Daftar sendiri. semua cari informasi, visanya juga semua sendiri. daftar kuliah, daftar untuk visa, kemudian daftar atau cari akomodasi tempat tinggal, semua sendiri. Oh my god, oke. Terus untuk yang pengen daftar sendiri itu kira-kira harus punya kira-kira tabungan banyak kah? Kira-kira aja gitu. Nah yang kira-kira. tadi 8.600 8.600 kali 12 bulan 12 untuk 1 tahun. 1 tahun, 8.600 kali. Untuk 1 tahun pertama, Satu kalau tahun 2 pertama. tahun Tahun ya nih, dikali di akhir 2. tahun pertama ngajuin lagi, nabung lagi segitu Nabung lagi. lagi. Oh my god. Itu belum biaya Itu biaya kuliah lah. hidup, belum biaya kuliah. SPP-nya lah gitu. SPP ya. Oh, BPJS SPP setengah teh. miliar biasanya total kalau 2 tahun. 2 tahun. Tergantung. Beda-beda sih, cuma Beda-beda sih, rata-rata rata-rata miliar. Iya, iya. 500 jutaan. Oke. Ya. Oke. Oke, kalau mau tanya soal itu langsung aja DM ke M.Sunaryadi ya. Soal kuliah. Beasiswa sendiri. Oke. Terus dari Vicky Rena, apa harus lancar dulu bahasa Swedia kalau ingin mulai daftar kuliah di sana? Enggak ya kayaknya. Kita nggak ada yang bisa bahasa Swedia ya Iya. waktu daftar ya. Soalnya kan kayak ada di waktu itu di Belanda atau di mana gitu. Karena di sini yang kelas yang kita ambil kebetulan semuanya kelas internasional dengan bahasa Inggris. Oke. Gitu. Dan Jadi, mostly master level itu semuanya bahasa Inggris ya. Betul. Jadi yang dipakai bahasa Inggris. Plus juga orang-orang Swedia itu bisa jago-jago bahasa Inggrisnya. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan bahasa Inggrisnya, kalian udah bisa survive di sini. Pokoknya 90% orang Swedia itu bisa bahasa Inggris. Jadi ya bakal suka. Iya sih. Semua begitu yang menikah semua harus bisa bahasa Swedia. Oke. Curcol. Gue gila. Kalian tuh enak bisa bahasa Inggris. Selanjutnya, aduh, kita bacain pertanyaan ini berapa lagi nih? Ya, kita ngobrol santai aja sambil tanya jawab. Ada nomor WA yang bisa dihubungi nggak Po untuk mengurus segala sesuatu di sana? Misalnya daftar untuk syarat-syarat kuliah, fakultas mana, jurusan apa, ada nggak yang bisa direkomendasikan sama pelajar Indonesia? Terima kasih. Mohon maaf nggak ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk hal tersebut karena kan kami juga di sini sibuk kuliah. Namun nggak usah khawatir kalau teman-teman butuh informasi tentang kuliah di Swedia, langsung aja kunjungi Instagram @ppiswedia. Di situ kan yang tadi saya udah bilang ada highlights yang bisa dibaca. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik bisa di DM seperti itu. Jangan malas baca, lihat ya. Betul, jangan malas baca. Betul. Gitu. Dari Dini Gustiningsi, ada nggak beasiswa full untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 di Swedia? Itu tadi kalau untuk S2 ada Swedish Institute tadi yang bilang, kalau enggak LPDP itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Terus yang ketiga ada beasiswa kampus, terus ada Erasmus juga, Erasmus Mundus, terus kita ada Indo Energi juga. Jadi banyak banget sih sebenarnya, ada 5 beasiswa kurang lebih untuk beasiswa full S2 ya. Karena S3 di sini kebanyakan kayak kita kerja di kampus. Jadi S3 itu tidak ada beasiswa, tapi S3 itu merupakan lowongan kerja. Jadi teman-teman cari lowongan kerja di universitas, ada nggak lowongan kerja S3 di bidang yang teman-teman mau. Nah nanti kalau misalkan dapat, teman-teman itu jatuhnya kerja di kampus dan digaji sama kampus. Biasanya 30.000 crowns per bulan. Dan di kontrak kayak 4,5 sampai 5 tahun gitu sama kampus. Jadi kayak staffnya kampus lah, pegawainya kampus. So, ini dijawabnya singkat aja. Sebagai mahasiswa asing mengikuti pelajaran di Swedia itu mudah atau susah? Susah gampang, gampang susah. Tergantung mata kuliah sih. Ya, pokoknya sama aja lah ya, sama namanya itu ya. Terus, pernah nggak ketemu dosen yang ribet atau galak? Banyak. Banyak, galak ya? Apa ya? Kalau galak sih enggak, cuma mereka strict gitu loh. Jadi kayak kalau di Indo kan masih bisa misalnya kalau kita mau misalnya mau minta nilai gitu kan, buat tugas lah segala macem, biasa dosen Indo masih oke. Tapi kalau di sini kayak strict, nggak bisa gitu. Kamu harus ngulang atau kamu harus udah kamu dapet segitu itu udah bagus kata dia gitu. Jadi nggak bisa nego lah gitu loh. Dan biasa di sini ujiannya juga nggak lebih gampang. Kalau di Indo kan kayak retake kan ngulang nih
Biasa lebih gampang soalnya. Kalau di sini enggak. Jadi sama aja atau bisa lebih susah lagi. Wow. Jadi jangan sampai ngulang lah. Bener. Oke, kalau di Indo kan kedokteran masih banyak diminati untuk jurusan perkuliahan. Kalau di Swedia jurusan perkuliahan yang apa yang paling banyak diminati? Kalau di Swedia sih banyak kan sustainable ya. Iya. Karena kita banyak kan emang sustainable itu apa bahasa Indonesia? Sebenarnya ya mungkin Stanley bilang sustainability, tapi walaupun nanti jurusan yang nggak ada jurusan sustainability, misalkan saya jurusan media management, tetapi ada mata kuliah yang namanya sustainability. Jadi pasti di setiap mata kuliah, di setiap jurusan pasti akan ada mata kuliah sustainability. Karena kita kan ke SDG tahun 2030, jadi Swedia itu kayak yang paling duluan lah untuk sustainable-nya itu paling bagus di sini. Ngomong Jadi SDGs, Ika tadi agak bingung juga. ya, jadi Sustainable Development Goals gitu loh. Jadi kayak ada 17 goal-goal yang Indonesia juga sekarang lagi mengarah ke situ kan. Oke, pokoknya yang anak kuliah mah tahu dah. Gue mau UN, benar, anak UN. UN ditanya juga United Dia Nations. ngomong apa ya baik. Ngerti mah kagak. Udah. Gitu. Ini minta saran dari kalian nih. Apa yang harus dipersiapkan kuliah di Swedia selain mental, paspor, uang, baju dan doa. Wak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Udah, Eng. Kalau yang harus disiapkan sih mental sih. Ini kan mental udah. Oh, selain mental, pokoknya Pasangan. enggak. Bahasa Inggris terus ijazah udah ya. Pokoknya jadi kayak yang penting sih Dia bingung nih. Restu orang tua mungkin. apa ya? Iya, mungkin itu Restu. penting juga ya. Mental kayaknya mental sih yang utama, tapi lebih ke arah jadi gini, open minded gitu, karena kita akan ketemu banyak orang dengan berbagai macam karakternya gitu, kultur baru juga kan? baru, jadi jangan kaget ketemu orang dari negara ini kelakuannya seperti ini, dari negara apa kelakuannya bagaimana, beda lagi gitu, jadi open minded. Mas, Sama minat baca sih, soalnya di sini Literasi. kita kuliah baca sendiri dan bacaannya bukan yang pendek-pendek bukan yang gitu. buku yang segini ya bang, bukunya yang segini ya bang. Aduh gue bete banget itu beneran darat bukunya aja udah kayaknya aduh males. Iya, pokoknya intinya di sini teori harus research itu kalau di kampus saya sih lebih kayak lebih research gitu. Jadi harus banyak berapa jurnal, paper, bukan buku doang gitu. Sama, mungkin satu lagi bisa saya tambahkan, hilangkan perfeksionis dan juga siap-siap untuk lebih dewasa, karena misalkan kalau di Indonesia kita ada supir ataupun ada Gojek, Gokar, di sini tuh nggak ada. Misalkan teman-teman mau belanja ya belanja naik angkutan umum, belanjanya juga nggak dekat rumah, misalkan jauh nanti bawa jalan kaki Harus kayaknya. jalan Jalan kaki kaki. lagi. Jalan kaki nggak ada motor Jalan kaki, jadi siap-siap ya sering latihan jalan jalan dulu kaki. ya. Betul. Orang itu mah ya ampun, rumah di sini Alfamart depan pakai motor. Ya kan? Kalau nggak pakai gosen, suruh Gojek yang belanja. Kecuali di sini datang dengan biaya sultan ya. Itu beda lagi. Oke, nah satu aja sih, terus singkat aja jawabnya. Kenapa sih milih di sini kuliahnya dibandingin Indonesia? Emang nggak ada apa di Indonesia? Wah, universitas yang bagus gitu daripada di sini. Milih banget Swedia sih. Ya, mulut netizen. Mungkin netizen nanya kayak begini juga ya. Bentuknya Cuma secara tulisan secara luar biasa. Ya dong, kan pernah jadi netizen gua sebelum jadi vlogger. Oke, dari Bang dari Mas dulu deh, Mas Badai. Emang nggak ada juga sih di Indonesia kalau data science, setauku ya. Oh gitu. Kalau yang pure data science tuh masih belum, kalau ada pun computer science mungkin. Oh, jadi emang belum ada di Indonesia kayak gitu. Kalau AA? Kalau saya karena memang saya ingin terjun langsung ke industri di skala internasional dan yang emang ke pusatnya, jadi salah satunya banyaknya di Swedia, jadi saya pilih Swedia. Oke, negara lain nggak ada? Jerman kan? Ya mas, so-so lah. Oh, 50-50 lah. 50-50. Baik? Ya, kalau saya sih, saya jurusan saya sama si
ke manajemen industri sama inovasi. Jadi yang tadi Mas Yadi bilang, perusahaan-perusahaan yang inovatif di sini kan banyak kan kayak ABB, Scania yang bikin busway segala macam, ya. Scania ya, H&M gitu, semuanya dari Swedia. Dan yang bikin saya tertarik di sini ya salah satunya karena inovasi ini gitu loh. Selain sustainable, kita belajar inovasi juga, gimana cara mereka ngembangin perusahaan dari startup. Gimana? Terus di Indonesia nggak ada kayak gitu? Mungkin ada, tetapi lebih terkenal. Iya, ada di Indonesia. Di Indonesia ada, cuma di sini kan kayak kita aja masih ngimpor dari Swedia gitu loh. Jadi beberapa intinya karena banyak perusahaan di sini yang inovatif, terus mungkin jurusan di Indo juga ada sih manajemen industri, tapi lebih lengkap yang di sini karena kita langsung praktek di sini kan langsung ke praktek ke perusahaan-perusahaannya. Sip, terus Abang? Kalau saya hampir mirip dengan teman-teman yang lain karena saya ngambil media manajemen dan itu erat kaitannya dengan media teknologi. Di sini kan banyak aplikasi-aplikasi software media teknologi yang terkenal kayak misalkan Spotify, Skype, dan juga beberapa lainnya lagi. Itu kan sudah membuktikan bahwa dunia media teknologi di Swedia itu bagus. Dan satu alasan lainnya lagi adalah bahwa saya pernah menemukan website yang membahas tentang indeks kualitas hidup di dunia, di mana Swedia itu peringkat 1. Oh, betul saya. Mana nih 9 tahun tuh betul. Memang sih, dan itu memang negara-negara di Skandinavia itu menawarkan kualitas hidup yang baik. Karena saya pernah tinggal di Jerman, kemudian saya bisa membandingkan Jerman dengan Swedia, saya bisa bilang bahwa Swedia itu memang jauh lebih baik daripada Jerman. Untung nggak ada ini ya. Ya, dan pendidikan juga di Swedia kan sangat bagus gitu. Jadi dia nggak, kalau di Indo kan kayak harus nanti anak gua pengen harus maksa jadi insinyur atau apa. Kalau di sini mereka bebas aja gitu. Jadi berekspresi, berargumen gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Kayaknya emang harus dijawab. Terserah lu mau pikir apa juga terserah. Kayaknya pertanyaan paling apa namanya buat abang-abang Daeng, Aa, dan Mas. Menurut saya menurut kalian tuh lebih pintar nggak sih dari mahasiswa sini? Mahasiswa Indo, mahasiswa Swedia. Ayo dari abang dulu deh, ketua kan ya? Ketua PPI ya. Koordin. Mungkin ada masanya lebih pintar, ada juga masanya sama, ada juga yang tidak kurang pintar. Karena tergantung, kalau misalkan saya lebih expert di mata kuliah mana, ya berarti saya lebih pintar daripada yang lainnya. Gitu. Pernah nemuin nggak kayak, ini orang Swedia kok bego banget sih kayak gitu ya? Pernah menemukan kasus di mana setidaknya bisa dibuktikan dari nilai akademis aja. Misalkan nilai saya lebih tinggi daripada nilai teman-teman dari Eropa. Misalnya pada saat kerja kelompok gitu kan bagi macam-macam tuh. Ya, pernah banget. Misalkan kayak waktu mata kuliah media production, disitu kan harus bikin film. Ada beberapa software di mana teman-teman yang saya bisa karena pernah belajar juga waktu S1. Sedangkan teman-teman yang lain ketika lagi di laboratoriumnya nanya-nanya ini gimana caranya, ini kayak gimana caranya. Bukan mereka bodoh sih, tapi memang mereka itu bukan fieldnya, betul. Oke. Dai? Ya, kalau saya sih Nada sama? Atau lebih rendah? Atau lebih tinggi? Kalau saya sih lebih, karena banyak kan di jurusan saya sih udah banyak pengalaman kerja ya. Jadi banyak kan yang kuliah di jurusan saya itu udah kerja semua dan mereka mau menjadi manajer gitu. Makanya mereka ngambil jurusan ini gitu. Jadi kita punya plus minus sih. Jadi kayak beberapa kayak mereka udah kerja di bidang masing-masing ya. Jadi kayak untuk manufacture segala macam, mungkin mesin, mungkin ada yang lebih jago segala macam. Tapi overall orang Indonesia sih kompetitif ya. Jadi kayak kayak mereka itu mostly ya, kayak hampir yang di sini sih punya
ambisi gitu loh. Jadi kayak main game ambisius. Main game. Jadi kayak mereka itu pasti, kita udah biasa di pendidikan Indo tuh kayak kita harus menjadi yang terbaik gitu loh. Sementara orang sini kayak santai, yang penting lulus, nggak fail gitu kan. Tapi ya mereka kadang-kadang juga saya agak malu untuk beberapa kali ngemukakan pendapat gitu. Sementara kita juga gitu kan, jadi kayak ya mostly hampir sama gitu. Cuma mereka sih kalau sama orang Swedia, orang Indo bisa sejauh ini sih so far so good, masih bisa survive ya, bisa berjuang gitu. Dan bahkan nilai-nilai kita juga kadang-kadang ada yang lebih tinggi juga. Jadi pernah ada konflik nggak di suatu? Oh pernah banget, Sering, ya? pernah banget. Tapi waktu di satu grup, tapi bukan gua ya, orang yang lain gitu. Yang gak cocok sama lo gitu kan? Bukan. Bukan. Jadi saya dari negara lain gitu loh. Ya. Mereka banyak kan sih bertengkar. Juga ada sih bersisi pendapat lah, lebih kayak gitu. Jadi kayak kita gimana, misalnya kita kan membawa negara kita nih, nanti kan bikinnya di stereotype kan, misalnya apa tuh orang stereotype? di Stereotype tipikal khas. ya ciri khas. di samaan ciri khasnya orang Indo ini emosian atau gimana. Oh, Jadi kita harus calm down. ya jadi kita mengalah. lebih habis kayak harus lihat keadaan gitu. let's Jadi work on that. jaga emosi segala Pintar macam. menempatkan diri. Bener. Jadi karena kita kan bawa nama Iya, Indonesia kita kayaknya juga. emang orang Indonesia begitu ya. Sama aku juga kalau di sekolah gitu. Di sekolah bahasa kayaknya, ya udah gue ngalah aja deh daripada Iya, konflik gitu kan. menghindari konflik. Kalau A ya Di? Ya kira-kira sama ya, nggak lebih pintar juga dari orang Swedia. Cuma yang ngebedain kadang kalau diskusi di kelas gitu, saya perhatiin teman-teman yang udah pengalaman kerja, mereka bisa lebih ngasih pengalaman di tempat kerjanya seperti apa gitu. Dan juga karena saya juga emang udah pengalaman kerja, kadang saya kasih masukan kalau di aktualnya di tempat kerja tuh kasus kayak gini seperti apa gitu. Jadi untuk nggak melulu seperti teori di kelas gitu. Lebih banyak study case juga sih. Oke. Mas Badai? Tur. Apa ya? Di Swedia itu kan yang kalau untuk masalah komputer kayaknya udah hebat ya. Iya. Iya, Tapi tapi teknologi. Teknologinya udah keren kan. Kelas sendiri mahasiswa Swedia sebenarnya nggak banyak, cuma Oh, 2 dari berapa? 40 kayaknya. Wow. Jadi internasional banget. Dan kalau dilihat itu sebagian besar mahasiswa dari Asia, mereka kalau ditanya minta target, dia targetnya A. Tapi kalau mahasiswa Eropa minta target biasanya C. Yang penting lulus aja. Yang penting lulus. Gitu ya. Iya, mereka nggak ada Mereka target. peperan juga kan? Orangnya peperan, gue nggak perlu, gue maunya C aja. Iya, kayak itu gitu. dia. Yang penting lulus, gue udah Penting seneng lulus. Oke. gitu kata dia. Oke, pantesan mereka. Dan mereka bangga gitu. Maksudnya yang penting gue lulus. Berapa? Apakah memang karena pas lagi apply kerja nggak ditanya? Iya, Nah, karena itu. mungkin Kalau- cari kerja. Lo tanya Linus. Iya. Tanya Linus. Kalau di Indo kan berapa GPA lu Iya, bisa gitu. masuk, Iya. berapa baru bisa masuk. Company bagus harus minimum GPA. Betul. Jadi Ya intinya beda sih nggak ada yang bodoh, yang ada Hmm. adalah individu yang malas. Iya, ini dia yang Betul. benar. Aduh, Bang Ipan. Top baget. Nah, Bang None, itulah perbincangan kita kali ini. Maafkan kalau misalnya kita ada salah kata, ya kan, bacot poika mungkin ada yang enak. Mohon dimaafkan ya. Biasa kita kalau udah on frame kamera sering lebay. Kalau lebay. Nah, misalnya banci Tapi kamera kita. belakang enggak ya? Enggak, gue jangan salah, dia kalem. Gue istri yang baik, kalem, ya kan. Ini karena mereka open banget gitu sama emak-emak gitu kan. Jadi kita jadinya umur kita segini jadi turun lagi gitu, ikut mereka. Jadi begini ya. Jadi makasih untuk Abang Ipan, Jangan Daeng, senang hati. Stanley, AA Yadi, Mas Badai atas waktunya. Ada vlog masak-masak di PPIC. PPC. dia. Ya. Nama YouTube-nya PPC dia. PPC dia. Nanti kalian cek ya ke YouTube-nya PPC dia. Nanti Poika bakal masak bareng sama mereka. Kita lihat apakah ini lelaki yang pinter masak apa enggak? Apa cuma ngerepotin Poika? Apa cuma ngeberantakin dapur?
Ntar ujung-ujungnya gua juga yang masak. Jadi ntar pokoknya kalian lihat keseruan kita di YouTube-nya PPI Swedia, di subscribe ya, terus nyalakan loncengnya biar dapat pemberitahuan gitulah Bang None. Makasih banyak. Ya sama-sama. Buat kalian mudah-mudahan kita ini memberikan ilmu tambahan buat yang mau kuliah di Swedia ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ke medsos kalian, terus nyalakan loncengnya. Please.